Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semua. Pada hari ini, kelompok kami akan membahas mengenai pembentukan kebijakan harga dari sisi produsen dan pemerintah di komoditi barang ekspor. Kelompok kami mengambil produk yaitu kelapa sawit. Nah, untuk kelompok kami sendiri, yaitu kelompok 5 yang beranggotakan saya, Rafsan Yenis Ahmad dengan NPM 19 10 10 10 33, Mira Adista dengan NPM 19 10 10 11 37, Aisyah Aulia 19 10 10 11 09, Erika Heverius NPM 19 10 10 59, dan Ahmad Saifuddin dengan NPM 19 10 10 11 03. Nah, kelompok kami sendiri akan membahas mengenai 3 materi yang dimana pada materi pertama akan membahas mengenai produsen menentukan harga jual komoditas kelapa sawit. Materi kedua, cara pemerintah menetapkan kebijakan harga ekspor kelapa sawit. Dan materi yang ketiga adalah penentuan harga komoditi kelapa sawit ketika dijual di pasaran dalam negeri. Nah, kelapa sawit itu sendiri adalah salah satu dari produk pertanian minyak sawit mentah atau CPO. Sejak beberapa tahun terakhir, produk industri pengolahan kelapa sawit menjadi primadona komoditas ekspor non-migas. Volume ekspor minyak dan biji sawit bahkan telah menempati urutan kedua dari volume ekspor non-migas. Pada tahun 2003, volume ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia tercatat sebesar 6,38 juta ton dengan nilai 2,6 miliar US dollar atau 4,3% dari total nilai seluruh ekspor yang mencapai 61 miliar US dollar. Minyak kelapa sawit ini sendiri merupakan produk andalan ekspor dari dan industri ini juga menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 5.344 sekian orang tenaga kerja yang terserap di industri ini. Dan sebagian besar merupakan perkebunan rakyat. Next. Selanjutnya adalah produsen menentukan harga jual komoditas kelapa sawit. Perusahaan perkebunan membeli TBS produksi perkebun mitra melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan. Dengan rumus perhitungan pembelian TBS yaitu HTBSP sama dengan K-P-1 HCPOP dikali RCPO tab ditambah HPKP dikali RPK tab. Untuk mendapatkan indeks K dapat menggunakan rumus besaran indeks K yang ditetapkan sebagai berikut. K P-1 sama dengan HTBS P-1 dibagi HCPO P-1 dikali RCPO AKT PKS ditambah HPK P-1 dikali RPK AKT PKS lalu dikali 100%. Next. Harga TBS kelapa sawit produksi petani plasma Provinsi Sumatera Utara dari umur tanaman mulai dari 3 tahun sampai 25 tahun. Dengan harga kernel tertinggi yaitu sebesar 1.458,24. Rata-rata harga CPO lokal dan ekspor yaitu Rp6.856,25, tidak termasuk PPN. Harga rata-rata kernel lokal sebesar Rp3.571,83, tidak termasuk PPN. Untuk faktor K, yaitu sebesar 85,21%. Harga TBS di atas berlaku untuk periode tanggal 9 Oktober 2019 hingga 15 Oktober 2019. Next. Berikutnya adalah cara pemerintah menetapkan kebijakan harga ekspor kelapa sawit. Next. Untuk periode pertama dari September 1994 sampai Juni 97,
Kebijakan ini bertujuan untuk memacu investasi di bidang turunan minyak kelapa sawit yang mempunyai nilai tambah lebih besar dibandingkan minyak kelapa sawit. Untuk periode kedua, pada periode ini itu diperkenalkan harga patokan ekspor atau HPE yang merupakan harga yang terkena pungutan ekspor. Pada perhitungan yang baru, nilai pungutan ekspor ditentukan oleh tarif pungutan ekspor dan harga patokan ekspor yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga dibandingkan perhitungan sebelumnya, itu pemerintah mempunyai kuasa lebih dalam penentuan besaran pungutan ekspor minyak kelapa sawit beserta turunannya. Itu pada periode kedua dari Juli 97 sampai Agustus tahun 2007. Dampak dari periode ini, di ekspornya minyak kelapa sawit itu meroket harga minyak goreng di dalam negeri. Maka pemerintah itu menetapkan biaya keluar yang cukup tinggi untuk menjamin ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Kemudian untuk periode 3, dari September 2007 sampai Juni 2015, penetapan tarif pungutan ekspor untuk minyak kelapa sawit dan turunannya ditentukan berdasarkan harga referensi, berdasarkan harga internasional yang berlaku. Dengan meningkatnya harga internasional, maka akan meningkat pula tarif pungutan ekspornya. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin kebutuhan bahan baku industri minyak goreng dan menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Kemudian yang terakhir pada periode 4 dimulai dari Juni tahun 2015 hingga saat ini itu mengganti sistem tarif bea keluar menjadi nilai yang konstan. Sebenarnya itu tidak mengubah besaran tarif bea keluar yang sebelumnya. Kemudian dengan peraturan yang baru ini, nilai bea keluar itu nggak lagi dikalikan dengan harga patokan ekspor atau HPE, dan nilai BK itu sudah ditentukan berdasarkan harga referensi yang ditetapkan harga CPO bulan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133, pemerintah itu menetapkan aturan tarif pungutan dana atas ekspor sawit untuk 30 produk yang terkait minyak sawit itu berlaku sejak periode ini, yaitu sejak 2015 Juli. Selanjutnya, tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit dan produk turunannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK 017 dan tahun 1994. Pada periode ini, perhitungan pungutan ekspor didasarkan atas selisih antara harga FOB dan harga dasar yang telah ditetapkan dan dikalikan dengan tarif. Kita bisa melihat dari gambar yang ada. Lalu tarif bea keluar CPO Juli 1997 sampai dengan Agustus 2007, pada periode ini ditandai dengan meroketnya harga minyak sawit dunia sehingga terdapat insentif yang cukup besar untuk melakukan ekspor. Dari grafik bea keluar CPO September 2007 sampai dengan Juni 2015, peraturan terakhir yang digunakan pada periode ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 PMK 011 tahun 2012. Pada peraturan ini, tarif bea keluar bersifat progresif, tergantung dari harga preferensi. Selama periode Juli 2015 hingga Desember 2016, dikarenakan harga CPO naik, dunia anjlok, maka hanya terdapat 3 bulan di mana bea keluar bernilai dengan USD 3 per ton, sedangkan bulan-bulan lainnya bernilai 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saif. Selanjutnya yaitu penentuan harga komoditi kelapa sawit ketika dijual di pasaran dalam negeri. Pada tahun 1978, pemerintah mengambil kebijakan dengan mengatur pemasaran minyak di dalam negeri, terutama pengaturan kerja dan pengaturan alokasi penggunaan produksi. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng pada tingkat konsumen, mendorong ekspor produksi nabati yang telah diproses. Pengaturan alokasi produksi dalam negeri diatur melalui surat keputusan bersama yang disebut dengan SKB 3 Menteri nomor 278/KPB/12/78 tanggal 16 Desember 1978 yang di dalamnya berisikan
1. Harga minyak kelapa sawit untuk pembuatan minyak goreng ditetapkan di Belawan. Yang kedua, harga minyak kelapa sawit untuk operasi pasar berdasarkan minyak goreng dikurangi dengan biaya operasional. Dan yang ketiga, harga CPO untuk industri hilir sama dengan harga ekspor FOB atau Freight on Board Belawan. Setelah itu beberapa kebijakan juga diterapkan pemerintah terkait dengan CPO, adalah dengan menerapkan pajak ekspor CPO melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 garis miring PMK titik 011 garis miring 2007 yang berlaku mulai September 2007 dan kemudian dibuat kebijakan pada tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 garis miring PMK titik 011 garis miring 2018 15 garis miring PMK titik 011 2008 tentang pajak nilai tambah dari minyak goreng. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen agar dapat membeli minyak goreng dengan harga yang murah namun produsen tidak dirugikan. Penetapan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar dapat menjaga ketersediaan CPO di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan harga yang terjangkau. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penentuan harga dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai komoditi barang ekspor yang kami ambil yaitu kelapa sawit. Untuk kali ini apabila terdapat pertanyaan bisa diajukan langsung chat melalui kelompok kami sendiri. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.